Halo semua, jumpa lagi dengan saya Aris di channel Manting ID. Di video kali ini saya akan bahas apakah pinjol bisa bangkrut. Kalau bisa bangkrut, apa alasannya? Kalau tidak bisa bangkrut, apa alasannya? Oke, so simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak ketinggalan informasinya. Kalau teman-teman ketinggalan informasi, pasti jadi salah paham. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita kupas dulu tentang apa itu pinjol ya. Pinjol adalah sebuah layanan pinjaman berbasis online. Ya iyalah ya, namanya aja pinjaman online ya. Kita pinjam melalui online saja ya, tanpa bertatap muka seperti itu. Yang saya maksud di sini adalah yang paling basicnya, pinjol atau pinjaman online ini kan termasuk fintech ya teman-teman. Apa itu fintech? Finansial teknologi. Jadi semua kegiatan finansial yang dilakukan secara elektronik atau digital itu namanya fintech atau finansial teknologi. Fintech itu tidak hanya pinjol saja ya, tapi banyak sekali. Tapi pinjol sendiri ini termasuk dalam kategori fintech lending atau peer-to-peer lending ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, fintech itu banyak sekali teman-teman. Ada juga termasuk investasi dari bibit, peluang, trading, pokoknya segala kegiatan finansial yang dilakukan secara digital atau elektronik itu adalah fintech, oke? Kemudian kita balik lagi ke pinjol ini tadi yang termasuk fintech lending ya. Jadi fintech lending atau peer-to-peer lending ini adalah sebuah platform di mana di situ ada peminjam dan pemberi pinjaman ya. Jadi ini platform pertemuan antara si pemberi pinjaman dan yang meminjam, seperti itulah teman-teman. Intinya itu kita utang piutang tapi via digital seperti itu, dan tentunya akan lebih efektif dan efisien ya, tanpa perlu banyak buang-buang waktu kan, seperti itu. Dan platform fintech lending ini ada banyak sekali. Kalau sekarang yang terdaftar di OJK itu ada 102 platform atau aplikasi ya teman-teman. Lalu siapa yang memberi pinjaman kepada nasabah aplikasi pinjol ini? Jadi ada beberapa jenis sih, tergantung dari aplikasinya ya. Ada aplikasi pinjol yang pembiayanya atau pendananya itu individu, bukan masyarakat retail. Ada juga pinjol yang lendernya atau yang membiayai itu masyarakat umum ya teman-teman. Contohnya EasyCash, Uangmi, kemudian ada juga apa itu teman-teman, Ivoji, lalu Rupiah Cepat. Itu juga yang membiayai atau yang memberi pinjaman kepada nasabah itu adalah masyarakat umum. Tapi di sisi lain, pinjol ini adalah hal yang sangat negatif di masyarakat ya. Sebenarnya pada dasarnya fintech lending ini atau peer-to-peer lending ini adalah bisnis teman-teman, dimana di situ ada orang yang berinvestasi, ada juga yang meminjam, seperti itu sih. Sama halnya dengan reksadana, kemudian deposito, itu kan instrumen investasi. Peer-to-peer lending ini juga termasuk instrumen investasi teman-teman. Nah, kita masuk ke poin yang paling akhir nih. Apakah sebuah aplikasi pinjaman online ini bisa bangkrut? Jawabannya kemungkinan kecil teman-teman. Karena balik lagi, ini adalah bisnis. Ini adalah platform investasi. Dan yang saya tahu, instrumen investasi peer-to-peer lending itu bunganya cukup tinggi dibanding deposito. Artinya banyak investor yang nggak menutup kemungkinan tertarik juga berinvestasi di peer-to-peer lending. Dan setiap tahun pasti ada nasabah-nasabah baru yang mengajukan pinjaman di platform fintech lending tersebut. Oke, sampai sini teman-teman jadi tahu ya gimana sistemnya. So, segini dulu di video kali ini. Terima kasih yang udah stay sampai akhir video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.